Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para kiai, para hadim, khususipun Roy Suriah Kanjeng Sedulur ugi jajaran Muhammadiyah dengan menghormati Rijalul Ansor PAC Kecamatan Polda sampai kabar Hubina Ansor Dalasan seluruh undangan warga masyarakat Sidomulyo ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kula hormati, iki ingkang pokok dua hal. Yang pertama tentang Rijalul Ansor. Bocah-bocah iki ben ngerti sejarah. Sakurunge NU dideklarasikan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari niku pun wonten namine Subhanul Waton. Jadi pemuda tanah air. Jadi Indonesia ini sakurunge merdeka ternyata wonten ulama ingkang dipun prakarsai Yai Wahab Asbullah iku mendirikan ingkang dipun asmani Subhanul Waton. Akhiripun tahun 1926 NU berdiri. Dereng enten Ansor, dereng enten Banser, dereng enten. Tapi namanya bukan Banser NU boten. Namanya ANU, Angkatan Nahdlatul Ulama. Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Dan sejarah Rijalul Ansor itu terkait kalian berdirinya atau Ansor dibentuk secara formal itu tahun 1959 ketika boten salah itu Menteri Agama pun Romanipun Gus Dur Yai Wahid Hasyim, termasuk tadi ya ahlal waton, ya ahlal waton niku sajane kan padha karo lagu Indonesia Raya. Cuman bahasanya Arab. Isinya padha, yaitu menegaskan tentang kebangsaan Indonesia. Kapan Indonesia itu merdeka? Jadi saat dulu Indonesia Raya ya halal waton sampun wonten. Saking menika kita perlu berbangga bilih awake dhewe kabeh niku termasuk bagian Jamiyah Nahdlatul Ulama. Kalau namun menegaskan mawon malam hari ini, bila Jamiyah Nahdlatul Ulama semakin diganggu, niku semakin payu, semakin mandi, semakin maju. Niku Jamiyah Nahdlatul Ulama. Karena Jamiyah Nahdlatul Ulama niku memang buatan baik-baik. Yang mendirikan
itu para wali Allah. Jadi kalau kita mengikuti sampai sekarang, wajarlah kita memberi penghormatan kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Apa yang kita berikan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama adalah sebuah kegiatan rutinitas yang harus dikerjakan di setiap NU beserta badan otonomnya. Sering pula cerita tentang pendidikan. Bila Jamiah Nahdlatul Ulama niku garda terdepannya di ranting ini. Di ranting ini pula garda terdepan Jamiah Nahdlatul Ulama yang bersinggungan langsung kalian masyarakat, termasuk Rijalul Ansor. Ini kan sayap saking Ansor. Ansor itu punya sayap dua, yang satu Banser, yang dua Rijalul Ansor. Kalau Banser itu biasanya pasukan. Jadi tugasnya Banser itu lebih banyak kepada pasukan, pengamanan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi Rijalul Ansor ini sebenarnya terinspirasi, diimbangi dengan keilmuan. Jadi Rijalul Ansor istilahnya calon kiai ini NU. Lek Banser niku tentarane. Maka dari itu Rijalul Ansor itu lebih ditekankan pada kualitas keilmuan, keulamaannya untuk menggantikan estafet kepemimpinan yang akan datang. Saking menika kegiatan yang terselenggara pada malam hari ini berkaitan dengan kegiatan Rijalul Ansor dan Harlahu Bina. Niki benar-benar satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena dulunya kegiatan Bina niku di bagian dari kegiatan Ansor. Sedaya kala seluruh kegiatan itulah yang menunjukkan, menampakkan kepada masyarakat. Organisasi itu nampak ketok ning masyarakat niku lek enek kegiatane. Lek kegiatan yasinan, tahlilan, rutinan, ibu-ibu dan sebagainya itu kegiatan warga NU, bukan kegiatannya organisasi NU. Harus dibedakan. Makanya kalau sering buatan komentar, mengajak kepada seluruh ranting yang ada di Kecamatan Gudang, badan otonom banomnya NU itu harus bergerak, harus punya nafas, jangan mati. Dimulai dari NU, karena NU itu nafasnya kegiatan, bukan hanya kebanggaan kita warga NU tanpa ada apa-apa, itu bukan. Ini mau contohkan bahwa ranting Sidomulyo. Ranting Sidomulyo itu NU-nya punya kegiatan rutin, manaqib, Jawahirul Ma'ani, Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiap tanggal 11 Komariah. Tiap tanggal 11 Komariah. Bukan 11 Januari Februari, tapi Muharram, Syawal, Rabiul Awal dan selanjutnya setiap tanggal 11 itu tafaulan tabarukan keranten Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani niku
tanggal 11 Rabiul Tsani Ba'da Maulud. Makanya 11 dan mulai 3 pertemuan bukan sekedar kita membaca, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dituntun oleh Allah juga kita baca, kita maknani, kita jelaskan tentang isi dari sejarah manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu NU-nya. Muslimatnya, nafasnya juga punya Khatmil Quran, fatahnya pengajian, itu Sidomulyo. Ansornya tadi pagi juga Khatmil Quran. Saya yakin di Kecamatan Gudang tak semuanya punya pengurus, tapi mungkin belum ada kegiatan khusus tentang badan otonom itu. Jadi nafas organisasi itu dalam kegiatan di ranting. Jadi bukan hanya NU saja, tetapi kegiatan itu diwujudkan mulai NU sampai kepada bangunannya. Semua itu kegiatan itu sebenarnya adalah wujud khidmah kita kepada umat agar benar-benar apa diri manfaati. Dawuh Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, saapi-api manungsa iki lek migunani manfaati dumateng awake dhewe khususnya, keluarganya, lumeber dumateng umat utawi dumateng masyarakat. NU tanpa ada kegiatan, ya namanya tidak ada khidmah terhadap umat. Karena itu bagaimana kita meramu biar umat itu tahu ya lewat kegiatan NU itulah dipandu dengan para ulama, para ustadz dan yang lain sebagainya. Jadi berkatnya NU itu adalah ngaji. Karena keilmuan itu lebih tinggi daripada awake dhewe wiridan. Wiridan perlu, tapi ngaji juga lebih perlu. Karena al ulama warasatul anbiya, yang mewarisi Kanjeng Nabi, yang menerima waris itu adalah para ulama. Ulama itu adalah pewaris. Saat menikah, bagaimana kita mencetak, memproduksi ulama ke depan, ya dimulai dari sekarang, dari Ibnu kadang-kadang sing sholawat, tapi sholatnya kadang-kadang urung tekan. Tapi saya yakin sedikit demi sedikit, insya Allah berkat sholawatan itu akan mengisi jiwa dan raganya para anak-anak kita yang sholawatan. Semuanya itu kegiatan yang terjadi di Indonesia ini, mulai dari tahlilan, yasinan, peringatan hari-hari besar Islam, itu karena dipandu oleh yang Nahdlatul Ulama. Andai kata Indonesia itu tidak diikat oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, mungkin itu terjadi di Timur Tengah.
Negara Timur Tengah, negara Arab, Syria, Libya, Iran, Afghanistan, semuanya musuh dan tidak aman. Itu karena tidak ada Jam'iyah Ahlussunnah wal Jamaah yang diikat seperti Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi syukur kita ke sana. Lihat di sana gejolak podo Islami, podo bangsani selalu bersinggungan dengan peluru dan bom. Padahal negara Islam. Tapi Indonesia berkah para wali dulu yang dakwah di Indonesia lewat kultur budaya yang ada tanpa ada peperangan apapun, Islam saged ngrembaka ngantos sakmenika. Disinilah kita mengajar, kita tafakul, artinya menjunjung tinggi para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu ternyata bagian dari keselamatan bangsa Indonesia itu karena dari berkahnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan panjenengan lihat di kota-kota besar bagaimana NU selalu disudutkan, kegiatan dikafir-kafirkan, pengyasinan disalahke, wong dibaan, wong sholawatan disalahke kabeh. Itulah butir-butir atau bibit perpecahan. Jadi bibit perpecahan. Tapi NU selalu kukuh. Sampai-sampai lek ngundeli NU itu adalah bagaimana caranya pengurus NU itu membuat program yang bisa membentengi dari gerakan-gerakan radikal yang masuk di Indonesia. Karena sangat berbahaya. Andai kata Salafi Wahabi itu berkuasa di Indonesia, maka akan terjadi pertumpahan darah kados wonten Timur Tengah. Tapi karena Indonesia diikat oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para penguasa, para pejabatnya bergandengan tangan dengan para ulama, insya Allah Indonesia itu benar-benar menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Jadi malam hari ini kita hanya muhasabah. Ternyata berkah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama kita ini ngaji aman. Jenengan preser di Malaysia itu negara yang hampir berdasarkan agama Islam, tapi ngedekno masjid pengajian yang bebas kados Indonesia itu boten saged. Selalu dibatasi. Di Indonesia bebas sakarepmu, tapi kadang-kadang yang malas adalah umatnya. Dijaga. Karena apa? Kita mempelajari para orang tua, para kiai, para ustaz melalui Quran dan hadisnya, hadis Rasulullah Muhammad SAW, bahwa di dunia inilah yang akan menentukan selamat tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus ada jasa apa yang tertinggal di dunia ini untuk menyelamatkan diri
diri kita. Neng dunya iku aja mung kesel tok. Tadi pagi kula sampaikan. Neng dunya ku aja mung kesel nyambut gawe ning sawah, ning toko, ning kantor, ning kandang. Aja. Nyambut gawe iku kur entek dipangan ning dunya. Tapi yo kesel termasuk malam hari ini. Qur'an, ngomongin pengajian, sholawatan, itu bagian dari capek untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ning dunya aja kok mikir dunya wong ning dunya. Pikiran besok lek wis neng akhirat wis mati sangune opo. Untuk MO itu selalu ada tahlilan, nyelamati selamatkan. Jangan mengandalkan itu, karena wahana sabar wa alaiha tasabar. Kadang-kadang ada aku anak kiai, aku putune wali, ora gelem ngaji, ora gelem amal sholihah. Tidak ada di sana. Semua yang kita perbuat akibatnya ya kita sendiri. Kita dipelajari seperti ini memang untuk bagaimana kita selamat nanti di yaumil qiyamah. Sampai capek dari sore, lungguh, sholawatan, rumahnya pengajian, roti hadat, kesel. Tapi kesel iki ora kur dibales Gusti Allah, tapi itu dituku karo Gusti Allah. Innallaha astaro bi amwalikum wa anfusikum. Allah membeli apa saja yang kau buat kebajikan untuk keselamatanmu di akhirat. Kalau secara logika panjenengan umur 100 tahun, ibadah 100 tahun, ya dibalas 100 tahun. Kalau orang bekerja 1 bulan, ya digaji 1 bulan. Tapi Allah tidak. Amal perbuatan manusia yang baik itu tidak dibalas sesuai waktu, tapi akan dibalas oleh Allah selama-lamanya. Jadi pun pun kuatir capek penjenengan untuk ibadah kepada Allah, itu benar-benar nanti yang akan mengantarkan selamat awake dhewe. Itu rahmat dari Allah. Neng dunya iki jari kur nandur, lek nandur apik yo akan dibalas kebajikan oleh Allah di surganya nanti. Lek nandur elek yo dibalas oleh Allah dengan tidak enak di akhirat nanti. Tapi dengan husnuzon, sepanjang kalian mempertahankan Islam sebagai agama kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai akhir hayat, sampai anak cucu kita, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan Islam. Karena Islam itulah sebagai penentu selamat tidaknya manusia di dunia. Bagi Islam benar juga menurut pemeluknya. Ojo sampai laku sampai memeluk agama Islam. Apalagi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Jangan sampai kita ini terlena dengan godaan-godaan yang ada, sehingga terlena kita
berbuat yang bertentangan dengan agama. Terakhir, kalau nama pesan, kalau ulangi, pilih. Mungkin tidak banyak yang kita persembahkan kepada umat, tapi minimal itu ada wujud tinggalannya awake dhewe. Contoh Kang Tobroni itu semangati sampai tidak mikir rabi. Kang Tobroni semangati sampai tidak mikir rabi. Ternyata jalui Kang Tobroni nyuwun Gusti Allah jaluk bidodari neng kono. Semangatnya Kang Tobroni. Kita bisa meniru semangatnya dalam berdakwah. Termasuk membuat masjid madrasah yang segitu besar. Itu salah satu jasanya Kang Imam Tobroni dan masyarakat semuanya. Tapi Kang Imam Tobroni almarhum itu yang di depan. Dan ini pun masjid baru juga. Ini baru tapi kelumutan. Dukuh kelumutan punya masjid yang semewah ini. Kula suwun dipakai yang sebenar-benarnya. Masjid ini sampai ya digunani. Wong ki ya duwe ya gawe. Ngoten. Maknane duwe iki gawe masjid digawe duwite terus dingge ibadah. Jadi duwe masjid ya gawe masjid. Aja kedemen gawe tapi ora gelem duweni, maknane ora gelem ngangge. Niku mbon ngantos. Saking menika muhasabah kula panjenengan dalem menika mugi Rijalul Ansor sebagai penerus kita yang tua nanti benar-benar belajar dengan baik, berkhidmah kepada umat dengan semangat Ibnu IPPNU dan lain-lain. Semuanya berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama. Sekali lagi didoakan oleh Khatul Syekh niku insyaallah sedanipun husnul khotimah. Kita padukan satu sama lain, mana yang kurang kita tutupi, tidak saling menyalahkan. Jangan sampai di Indonesia hanya ekir-ekiran itu tentang pengurus, tapi meniadakan bagaimana kelangsungan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan Sido Mulyo terima kasih juga iki yo oleh kader sing bagus di calon mantennya di yo boleh dhisik. Jadi Edi iku arep oleh putrane Kang Sur Putri. Jadi mungkin Sido Mulyo ketambahan kiai lagi. Insyaallah. Jadi di NU ya begini. Jadi gayam seneng karena kita satu nafas, satu cita, satu perjuangan di dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makaten matur nuwun sanget PAJ Jawansor, Ketua Jawansor Kang Fuad dan jajarannya semuanya di Sidomulyo. Dan kalau pesenkan buat penjenengan tekankan setiap ranting ansor ranting punya kegiatan rutin tiap bulan. Pesen ibu mawon misalnya ada nafasnya di masing-masing desa. Kadang-kadang kan dukuh jalan betul. Jadi belum jalan. Mudah-mudahan. Makanya itulah kalau buatan pakai Sido Mulyo buatan, tapi memang nafasnya NU untuk umat itu adalah sebuah kegiatan yang hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan turba saking
Jalur Ansor, kegiatan Jalur Ansor, Banser dan Gerakan Pemuda Ansor benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat kepada Bina yang sudah berumur 14 tahun sampai yang mendirikan urung sempat dikarak Kang Tobroni sampun sedo. Jadi Kang Tobroni dikarak datang mriku. Ketua Ansor dikirim sing ngarak nggih Bina dina sing wau. Iki kudan. Griyane kudan sing ngarak nggih Bina. Seluruh kecamatan Gondang sing marai sholawatan niku ketua Ansor niki Aminuddin ini dan kawan-kawan di jalanan di mana-mana di Nokromo sampai ke Candong di Nokromo. Bisa boten toh? Boten nggih. Jadi beberapa desa di Gondang, di kecamatan Gondang itu sing belajari sholawatan ada 10 desa lebih, mulai Sidem sampai Tawing sampai Kendal. Dan itu hampir lari-lari saking Sidomulyo. Mudah-mudahan sebagai barometernya jangan hanya ukur berbangga tapi dipertahankan dan bisa dilanjutkan dengan baik. Terima kasih Bina. Buka-buka Kang Tobroni benar-benar setiap sampai ngarak manten Kang Tobroni sama ngarak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Selamat dan sukses kepada Sholawat Bina yang sudah berumur 14 tahun. Semoga tetap jaya, tetap mendapat dukungan penuh dari masyarakat di Kecamatan Gondang khususnya desa Sidomulyo. Kurang banyak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.